hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hati. Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami akan membacakan warta jemaat sebagai berikut. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih terus meningkat. Untuk itu disampaikan kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, selalu memperhatikan protokol kesehatan, dan apabila tidak dalam kepentingan yang mendesak, disarankan agar tetap di rumah saja. Pendeta dan majelis serta seluruh warga jemaat mengucapkan ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang berulang tahun kelahiran, dan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 8 November sampai dengan 14 November 2020. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita senantiasa. Adapun yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan adalah sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran pertama, Hermawan Bayu Harimu dari keluarga Ayunya Botiani. 2, Ibu Sarjel Manua. 3, Ibu Sri Wahyuningsi. 4, Ibu Yuliana Wicam dari keluarga Epsiantui. 5, Saudara Fitrani Nodharma dari keluarga Maria Utahaya. 6, Saudara Kristiana Nenggola. Ulang tahun pernikahan keluarga Romaulus Robo. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020 sampai 2021. Diberitahukan kepada seluruh siswa katekisasi bahwa pembelajaran katekisasi dilaksanakan sejak pagi Sabtu pukul 15 WIB bertempat di gedung gereja GKP Pondok Senjaya. Mohon kehadiran siswa katekisasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan bagi warga jemaat yang berkerinduan terus mendukung kegiatan pelayanan gereja, dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah pelaksanaan ibadah ini, dapat menyalurkannya melalui rekening gereja atas nama GKPO Lanut Tata Senjaya BRI sebelah dengan nomor rekening 0811 01 045328 533, atau dapat menyerahkannya tunai kepada bendahara jemaat secara langsung maupun melalui koordinator masing-masing sektor. Pendeta dan majelis yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu biasa yang ke-27, dan ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adabi Kumayara MTH dengan tema khotbah mengingat karya penyelamatan Allah tak kalah menanti kedatangannya kembali. Marilah kita berdiri untuk memuliakan Dia yang senantiasa menolong kita umatnya dan memberikan damai sejahtera. Biarlah acara ini menjadi berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat dipersilakan berdiri dan bersama-sama dalam sukacita yang besar kita angkat pujian bagi Tuhan dari PKB 3 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga.
terpujilah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita saat ini. Penolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Naskah ini bagi kita dalam persekutuan ibadah di saat ini diambil dari Mazmur 78 ayatnya yang ke-7. Mazmur 78 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mengangkat pujian bagi Tuhan dengan melakukan bersama dari 7 jemaat 427 baiknya yang pertama, Ku suka menuturkan. Suka
Di saat ini dalam sukacita yang besar kami mau mendengarkan suara dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Berarti kami semua ya Tuhan, hati dan pikiran kami dengan roh yang kudus, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar bisa kami pahami dan membuat kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman ini dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami, firman kehidupan itu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yosua 24 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3a, dan disambung ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Inilah bunyi firman Tuhan. Pembuatan perjanjian di Sikhem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah pada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ayatnya yang 14 sampai dengan ayatnya yang 25. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada yang nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan selisih umatku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan.
menentukan perjanjian dalam bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Hari ini kita berada pada hari yang ke-8 dari bulan November, dan tentu sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Natal. Dan ini semua bisa kita lalui dan bisa kita lewati karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tentu ada banyak hal yang kita alami yang mungkin saja membuat kita kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Tapi juga ada banyak hal yang kita temui, yang kita peroleh ketika kita boleh dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Secara khusus ketika kita masih bisa selamat dan sehat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus ada di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di dunia ini secara keseluruhan. Penyertaan Tuhan ini adalah bagian dari sejarah perjalanan hidup kita, di mana kita boleh melihat dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus membawa kita untuk melewati setiap proses yang terjadi di dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar tentang kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua setelah Musa mati dan posisi kepemimpinan itu harus dilimpahkan kepada Yosua. Maka kita mau belajar tentang bagaimana Israel yang dipelihara oleh Tuhan diingatkan untuk terus mengingat karya-karya penyelamatan Allah yang terjadi dalam hidup mereka, yang membawa mereka kepada sebuah kesuksesan di tanah Kanaan. Karena itu tema khotbah kita seperti yang disampaikan tadi, mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menanti kedatangannya kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tokoh proklamator Indonesia yang sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada pidato terakhirnya di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1966 menyampaikan sebuah semboyan yang tentu kita semua tahu dan mengenal itu, yaitu jas merah. Jas merah itu kepanjangan dari jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Tentu semboyan ini bukanlah sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung makna yang luar biasa. Bahwa kalau sudah maju, sudah sukses, jangan lupa proses yang dilalui hingga capai kesuksesan itu. Karena tanpa proses tidak akan ada hasil yang memuaskan. Proses itu yang bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Artinya sesuatu yang telah dilakukan, sesuatu yang telah dilewati hingga bisa menikmati apa yang ada sekarang ini. Terkadang situasi yang dihadapi seseorang bisa berdampak pada orang melupakan sejarah masa lalu itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itulah yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel. Mereka sudah menikmati kebebasan dari Mesir,
dan kini telah masuk dan menikmati tanah perjanjian Allah, menikmati limpahan berkat Tuhan setelah melalui sebuah proses hidup penuh penderitaan yang panjang. Yang dilihat oleh Yosua bahwa perubahan hidup di satu sisi dan di sisi lain keberadaan penduduk Kanaan dengan kepercayaan dan kebiasaan mereka serta Allah-Allah lain yang mereka sembah dapat mempengaruhi gaya hidup bahkan iman orang-orang Israel. Sementara Yosua pun sudah berada dalam kondisi usia lanjut. Dan tentu situasi ini mengkhawatirkan kalau tidak diingatkan sejak dari sekarang. Oleh sebab itu maka bacaan ini adalah upaya yang dilakukan oleh Yosua untuk mengantarkan Israel pada sebuah pilihan dan keputusan terkait percaya dan ketaatan mereka hanya kepada Allah. Israel harus menentukan sikap. Israel harus memilih. Dan itulah yang kemudian kita lihat secara keseluruhan dari pembacaan kita tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mereka tiba pada keputusan itu, Yosua mengingatkan mereka akan semua yang telah dilakukan Allah kepada mereka hingga mereka dapat tiba dan menikmati hidup di tanah berlimpah susu dan madu tersebut. Dan ini bisa kita baca dalam seluruh bacaan kita tadi, khususnya ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau kita membaca di sana, Yosua kemudian mengingatkan kepada bangsa Israel melalui para tua-tua yang dikumpulkan. Ketika kita baca di dalam bacaan kita tadi, ayatnya yang pertama, dipanggilnya para tua-tua Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada mereka seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dia mau mengungkapkan bahwa dulu sebelum mereka diselamatkan melalui Abraham, orang tua dari para nenek moyangnya itu beribadah kepada Allah lain. Dan Allah kemudian melakukan tindakan dengan membawa keluar Abraham dari daerahnya, dari negeri orang tuanya, untuk keluar menuju tempat yang disiapkan Allah bagi mereka. Dia mau menggambarkan bahwa sesungguhnya nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu, para bapak leluhurnya, juga sebenarnya terancam dalam kehidupan penyembahan kepada berhala. Tapi Allah menyelamatkan mereka. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Yosua menyampaikan sejarah bagaimana nenek moyang mereka, bapak leluhur mereka, sampai proses kepemimpinan Allah dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Betapa Allah menyatakan kasih dan penyertaannya, sehingga mereka bisa melewati semua proses itu. Dan itu mesti menjadi sejarah dalam hidup mereka yang harus terus diingat, dikenang betapa Allah begitu mengasihi mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di hadapan mereka Yosua menyampaikan sebuah pilihan dan keputusan. Ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Israel memang berada pada situasi seperti itu, bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan kondisi di tanah Kanaan, ada begitu banyak penduduk di sana yang menyembah kepada berhala, dan itu sangat mempengaruhi hidup mereka. Nah, oleh karena itu maka Yosua mengingatkan mereka supaya pilih mau beribadah kepada siapa.
Tetapi ketika sebelum mereka memutuskan itu, Yosua menyampaikan putusan dan pilihannya. Aku dan keluargaku, kami hanya beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengungkapan pengalaman tentang karya penyelamatan Allah yang dilakukan kepada mereka di masa lalu bertujuan agar umat betul-betul menyadari bahwa kehidupan yang mereka terima bukanlah sesuatu yang berjalan atau muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses yang di dalamnya Allah dengan kuasanya menyatakan itu kepada mereka. Yosua mau menunjukkan kepada umat Israel bahwa Allah sangat baik bagi mereka. Allah mengasihi mereka karena ikatan janjinya kepada para leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, yang sangat mereka hormati itu. Allah mau mereka hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah dengan menghindari diri dari penyembahan kepada Allah bangsa lain di sekitar mereka. Janji itu Allah nyatakan dengan membawa mereka menikmati berkat yang luar biasa di tanah yang dijanjikannya, dan itu telah mereka miliki, seperti pengakuan mereka sendiri. Ayat yang ke-13 mengatakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Jadi sebuah anugerah yang cuma-cuma yang Allah berikan kepada bangsa Israel karena ikatan janjinya kepada para leluhur mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Israel, kasihi bangsa Israel dengan kesadaran akan campur tangan Allah di masa lalu hidup mereka, mengantarkan mereka kepada pilihan dan keputusan untuk hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Ayat 21, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata pengakuan saja tidak cukup. Karena pengakuan itu harus didukung dengan perubahan sikap yang nyata. Karena Yosua mau umat Israel itu melakukan itu secara nyata pula. Ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Dari ayat ini ada 3 hal yang disampaikan kepada umat Israel. Bahwa yang pertama, mereka harus menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang menduakan Allah dalam hidupnya. Beribadah kepada Allah harus dilakukan secara total, tidak setengah-setengah, tapi dengan totalitas hidup. Umat harus melakukan ibadah itu kepada Allah. Yang kedua adalah berpaut hanya kepada Allah dan tidak berpaling kepada hal-hal lain yang tidak dikehendaki oleh Allah. Hidup mereka, hati mereka harus mereka rapatkan, sandarkan, tempelkan itu hanya kepada Allah, dan tidak berpaling hanya karena hal-hal yang mungkin mengenakan hati mereka, tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga adalah taat dan setia melakukan firman Tuhan. Bahwa selain beribadah, umat harus sungguh-sungguh taat dan setia pada apa yang Tuhan mau, pada apa yang Tuhan firmankan. Dan itulah wujud dari pengakuan, itulah wujud dari pilihan untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan kehidupan percaya kita. Dulu kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan akibat dosa. Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Allah kita telah diselamatkan dari kehidupan yang gelap itu dan menjadi anak-anak yang terang. Anak-anak yang diselamatkan dari dosa dan kematian yang kekal akibat dosa itu sendiri. Nah, sekarang kita hidup dalam kemerdekaan dari dosa, sehingga berhak atas kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Untuk tindakan keselamatan itu Allah di dalam Yesus Kristus merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Penghukuman akibat dosa yang kita lakukan semuanya telah ditimpakan kepada Kristus sehingga kita diselamatkan. Sekarang ini kita hidup di antara masa-masa menanti kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Dalam masa penantian ini ada banyak tantangan, ada banyak cobaan dan godaan yang terus datang mengganggu hidup kita agar kita berpaling dari keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dengan cuma-cuma itu. Godaan itu, cobaan itu bisa datang dalam banyak hal. Rasa malas, rasa enggan, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya adalah godaan-godaan yang sesungguhnya bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Maka sama seperti Yosua yang menginginkan umat Israel atas kasih Allah yang telah mereka terima sehingga bisa masuk dan menikmati berkat Tuhan di negeri perjanjian, maka kita pun diingatkan oleh firman Tuhan di hari ini untuk terus mengingat perbuatan ajaib Tuhan untuk keselamatan hidup kita dalam menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan senantiasa menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang menduakan Allah dalam hidup kita. Kita senantiasa dituntut untuk berpaut hanya kepada Allah dan tidak berpaling kepada hal-hal lain yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan kita dituntut untuk senantiasa taat dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita terhindar dari berbagai tantangan dan cobaan, bahkan godaan-godaan yang ada, dan kita hanya hidup di dalam Tuhan dan melakukan segala yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa pekan ke depan kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Oleh sebab itu biarlah kita mau senantiasa membangun hidup, menjalani hidup seturut kasih dan kehendak Tuhan saja, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biarlah sama seperti umat Israel yang berkomitmen untuk hanya beribadah kepada Tuhan, maka kita juga membangun komitmen yang sama untuk hanya taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya, dan tidak mengotori hidup beriman kita hanya karena ingin menikmati keindahan dunia ini menurut kehendak kita. Dan mohon hari ini mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menanti kedatangannya kembali. Di saat kita menanti kedatangan Tuhan, kita ingat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dia telah menyelamatkan hidup kita, dan oleh karena itu maka mari dengan mengingat karya penyelamatan itu, kita senantiasa hidup sungguh di dalam Tuhan dan setia melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita angkat pujian dari bangkit Tuhan 127 bait 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak.
dunia ini dan meningkatkan pengakuan iman beserta pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan kembali. Mari kita satu dalam dua sebab dan kita mengakhirinya dengan doa kami secara bersama. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh naik dan syukur kami karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Di tengah-tengah penyebaran virus COVID-19 yang masih terus merajalela di tengah-tengah bangsa dan dunia secara keseluruhan, kami boleh melihat campur tangan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami semua tetap terpelihara, terlindungi dan terhindar dari terjangan virus ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus mengawal seluruh kehidupan kami, memelihara dan menjaga kami ya Tuhan. Ingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk senantiasa mempentingkan diri kami dengan iman yang teguh, dengan diri yang aman, dengan terus menjaga kebersihan, melaksanakan protokol kesehatan, serta juga meningkatkan imun tubuh kami dengan berpikir yang positif, melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan menikmati makanan-makanan yang bergizi. Tuhan, kami percaya dengan cara dan cara dapat melakukan semua bagi kami, sehingga kami tetap kuat, tetap sehat, dan kami dapat menikmati segala rancangan-rancangan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh warga jemaat dalam segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup melalui kerja dan usaha yang ada. Tuhan, biarlah kami yang berbakat itu Tuhan membuka kitab-kitab langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu yang melimpah dalam usaha dan kerja yang dilakukan oleh setiap warga jemaat. Biarlah dalam tangan Tuhan dapat berkat-berkat-Mu segala kehidupan, kebutuhan keluarga mencukupi, syukur dinaikkan kepada-Mu. Tuhan, berilah kerja surga bagi para jemaat yang terdampak virus ini sehingga terganggu pekerjaannya, bahkan usaha-usahanya, bahkan kehilangan pekerjaan. Kami mohon dilakukan, Engkau boleh memberikan solusi atas semua hal yang dialami melalui setiap orang yang berkelebihan yang ada di sekitar kehidupan mereka, dan memakai waktu secara keseluruhan untuk bisa saling membantu dan berjalan bagi mereka yang berupaya kembali untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tuhan Allah di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang sampai saat ini masih dilakukan secara virtual atau daring. Kami meyakini sungguh Tuhan bahwa dengan cara Tuhan tetap dapat mencerdaskan mereka menjadi anak-anak dengan masa depan yang siap mereka gapai dalam kualitas hidup yang mereka miliki. Tuhan Allah di surga, bagi anak-anak yang masih kecil, balita, bahkan orang-orang tua yang lain usia yang rentan terhadap penyebaran virus ini, kami tetap semua di dalam nama Tuhan, dan biarlah mereka pun tetap terpelihara dan terlindungi dari terjangan apapun, terutama dari virus ini. Tuhan Allah di surga, seperti itu Tuhan harus jaga seluruh keluarga jemaat khusus mereka yang sudah lanjut usia, dan biarlah dalam perjalanan Tuhan mereka tetap ada dalam sukacita bersama dengan kami untuk melakukan segala perbuatan. Tuhan Allah di surga, bagi jemaat yang saat ini sementara bergumul karena kondisi kelemahan tubuh akibat sakit, biarlah Tuhan yang terdapat dan jalan mereka di dalam pemulihan yang bersangkutan ini. Karena segala beban
sebagai bagian yang membawa mereka semakin hidup dekat di hadapan Tuhan. Baik dari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, seperti nama-nama yang sudah dibacakan tadi. Menyerahkan syukur mereka kepadamu, dan biarlah kita terima syukur mereka atas pertemanan manusia itu, dan berkati bagi kelangsungan hidup mereka pribadi dan juga keluarga mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi para pelayan dalam jemaat ini, dan Tuhan panggil kami untuk melayani jemaat-Mu di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah kurang mengajar. Biarlah lewat tangan-tangan para pelayan yang ada, pelayanan yang dilakukan, maka jemaat tetap terus tumbuh dalam iman dan percaya kepada-Mu. Satukan kami setia Tuhan dalam kebersamaan, dalam kekuatan, cinta kasih Tuhan, terus melakukan pelayanan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi bangsa ini, untuk pemerintah, baik pusat sampai dengan daerah-daerah terpencil, baik bagi gugus tugas nasional maupun di wilayah-wilayah yang termasuk di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan mengatakan hikmat Tuhan Kau berikan, sehingga segala upaya yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dibuat, boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk bisa memutuskan penyebaran virus ini, dan bangsa ini boleh dikembalikan dalam kehidupan yang normal seperti sedia kala. Upaya-upaya melalui penyediaan vaksin, Tuhan Allah di surga, biarlah Engkau boleh membantu dalam seluruh proses yang ada, dan ajarlah seluruh masyarakat bangsa ini bersatuan dalam melawan COVID ini melalui berbagai anjuran yang sudah disampaikan, putuskan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, bahkan juga medis, para medis, dokter, perawat, dan sebagainya yang bekerja secara maksimal untuk untuk bisa membantu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terpapar. Biarlah dengan tangan kasih mereka memberikan kesembuhan itu terus menyatakan, juga kembali puji mereka dari terpapar virus ini, sehingga tidak juga berdampak bagi mereka maupun keluarga mereka. Sudah banyak nyawa yang meninggal karena virus ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau tegakkan kuasa-Mu, dan biarlah kami semua boleh bebas dari situasi. Tapi jangan Tuhan, dalam melalui kondisi ini, kami mau senantiasa menyadari syukur bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau punya kuasa untuk melakukan itu, sehingga setiap orang berserah dan berpasrah diri hanya kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa biarlah kasih-Mu menyatakan bagi setiap hidup bangsa ini, setiap hidup pelayan-pelayan yang dilakukan oleh gereja-gereja melalui berbagai cara, sehingga kami semua boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa terus menikmati segala sesuatu yang ada, dan bahkan saling mendukung untuk bisa memutuskan penyebaran virus ini. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, doa-doa yang kami bawakan kepada-Mu yang dinaikkan oleh jemaat dari gereja rumah tangga mereka masing-masing, dan Tuhan dengar dan Tuhan jawab menurut kasih dan kehendak saja. Tuhan Allah bersorak para pelayan-pelayan dalam persekutuan ibadah saat ini, baik majelis bertugas, organisasi, roh kantor, operator media, sosial penerangan, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkata, biarlah apa yang dikerjakan akan menjadi berkat pada seluruh hidup kami. Dan berdoa kita ya Tuhan, bagi Lam Sejaya dan Lam dan Pak, kepala dinas, mudah-mudahan sekalian seluruh pejabat yang ada di dalamnya, sampai seluruh perwira bintara pertama dan pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Lam Sejaya. Tuhan berkati mereka dalam segala kegiatan yang dihadir. Biarlah lewat apa yang mereka kerjakan, Bogor ini secara keseluruhan juga boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera, dan bila mereka mempertanggung jawab segala tugas kepada bangsa dan negara melalui negara. Berkati juga setiap satuan-satuan lain yang ada di dalam Sejaya dan sekitarnya. Bila kasih dan udara Tuhan yang menyatakan, sehingga bila tugas dan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan secara maksimal bagi hormat dan kemuliaan. Tuhan yang bersorak itu terima kami, syukur kami yang kami bawa di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami atas salah dan dosa kami.
Biar dosa kesalahan kita menjadi beban bagi kami. Dikasih Tuhan boleh katakan dosa dan kesalahan kami boleh Tuhan ampuni dan kami boleh hidup dalam setiap perkara kepada Bapa. Naikkan doa dan syukur kami kepada Allah yang Tuhan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menjaga kami. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, telah kerjaanmu, berilah kepada kami di surga. Berilah kami hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan, dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan engkau kami dalam pencobaan, lepaslah kami dari neraka. Oleh Tuhan kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Marilah dan kamu akan memberi kabar yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang rumah keluar akan ditularkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dibuka kepadamu. Kita bernyanyi dari Pintu Jemaat 367 ayat 1 dan 5 pada Tuhan dan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengambil ibadah ini mengatur firman Tuhan yang harus kita dengar agar kita lihat dan sadar bersama bahwa perjalanan kita adalah sebuah sejarah di mana Tuhan kita dan menolong kita. Sampai menanti kedatangan Tuhan, terus mengingat karya penyelamat Allah yang telah kita terima, yang membuat kita menikmati keselamatan hidup
Akhir ibadah ini dan kita akan ujian dari 5 Koran